Kedua orang anak dan ayah itu turun dari mobil hitam tepat di pelataran bandara. "Sebentar, pakai ini dulu, Hani," kata Pak Joseph sembari memakaikan kacamata hitam, masker, dan topi ke kepala anak gadisnya. "Kenapa aku harus pakai ini segala, Pak? Kan aku jadi kurang jelas lihatnya," risih Rika dengan barang yang menempel menghalangi pandangan matanya itu. "Cuaca hari ini sangat cerah, akan silau untukmu melihat," alasan Joseph seraya merangkul pundak sang anaknya dan mulai berjalan lambat hendak menuju gedung terminal. "Pah." "Iya, Hani," sahutan Joseph dengan pandangan mata melirik sekitar, yang walau tetap bersikap tenang namun sorot mata itu terlihat gelisah. "Di sana pasti aku kesulitan bergaul deh, karena aku kurang terlalu lancar bahasa Inggris." Tatapan Joseph beralih melirik gadis di sampingnya itu dengan tersenyum. "Tenang saja, nanti lama-lama juga terbiasa dan bahasamu akan lancar." Kepala Rika manggut lemah merasa malu. "Duh, deg-degan banget. Pertama kalinya aku berpergian jauh dan itu pun bersama orang yang sebagai ayahku." Pandangan dia mendongak melirik lelaki jangkung yang masih setia merangkul pundaknya. "Pah," dia memanggil dengan nada suara ragu. "Iya, Hani, apa ada yang ingin kamu tanyakan lagi?" Kali ini Joseph mengusap puncuk rambut gadis tersebut. Apa nanti kita akan berkunjung lagi ke Indonesia?" Pertanyaan tersebut sontak membuat Joseph terdiam dalam sejenak. Dia menghembuskan napas pelan sebelum menjawab. "Untuk apa kita berkunjung ke tempat yang tak ada rumah dan saudara kita, Hani?" Alis Rika mengkerut heran. "Lah, terus rumah dan Bibi Sucipto kan saudara kita, Pak." Joseph mengulas senyuman walau sorot mata terkesan dingin terkandung gejolak emosi yang tertahan. Dia mengusap puncuk rambut anak gadisnya lagi. "Mereka menipumu, Hani, karena Papa tidak memiliki satu saudara pun." "Hah?" Seketika Rika terlongo menatap bingung, tak percaya dengan apa yang didengarnya seiring kepala dia tertunduk dan bergumam. "Itu artinya selama ini aku tinggal di rumah orang asing. Dan Kak Franz, apa benar mereka bukan saudaraku? Tapi kenapa mereka mau berbuat baik menampung aku yang bukan siapa-siapa bagi mereka?" Melihat keterdiaman anak gadisnya, sudut bibir Joseph ketarik membentuk senyuman. Tak usah dipikirkan, bagi orang yang ingin mencapai keuntungan besar, pasti akan melakukan segala cara, entah menipu ataupun memanfaatkan sekitarnya. Dan kamu yang terlalu polos akan sangat mudah dipergunakan oleh mereka. Jadi kedepannya kamu harus berhati-hati, Hani. Jangan tertipu dengan wajah palsu mereka." Rika mengangguk dan tersenyum simpul. "Iya, Pak." Dan kembali pandangan dia tertunduk masih tak habis pikir akan kenyataan yang didengar bahwa keluarga Sacipto yang sudah dia anggap sebagai keluarga adalah orang asing yang menipunya. Tapi atas dasar apa mereka menampungku? Dan apa yang mau mereka manfaatkan dari orang tak berguna sepertiku? Pertanyaan itu terus terulang dalam benaknya, merasa bingung, heran, dan aneh. Keduanya telah melewati pintu kaca otomatis gedung dan beberapa staf petugas di sana. Mereka tak sadar jika pergerakan mereka telah diawasi oleh sepasang mata tajam, oleh seseorang di balik sekat dinding. Orang tersebut merogoh benda pipih dari balik jasnya, lalu mendial nomor kontak bernamakan ketua. Dan di sisi lain, di bangunan tempat makan atau biasa disebut kafe, tampak sekelompok orang sedang berkumpul terduduk di sofa melingkup tempat mereka menongkrong biasa di sana. Raut wajah kedua orang di sana tampak sudah tertekuk muram, seakan sudah tak ada gairah untuk sekedar tersenyum saja. Tatapan kedua orang itu terbengong menetap satu titik dengan bibir saling terkatup rapat. Dan Egy yang melihat pemandangan istri juga sahabatnya beraut muka galau begitu, dia hanya bisa menghela napas panjang. Sudah bingung harus berbuat apa lagi untuk membuat kedua orang itu kembali ke mode normal. "Sudah 3 hari, bro, dia hilang tanpa kabar," celetuk Rehan lemah yang dimangguti oleh Anissa. Dan sekarang ponselnya pun nggak aktif." Rehan kembali bersuara yang kembali diangguki oleh Anissa. "Nis, gue tahu jalan tempat dia tinggal.
kata Rehan yang sontak pandangan gadis itu terangkat menatap penuh harap. Kita samperin yuk ke rumahnya. Seketika Anissa mengangguk semangat, namun sayang rencana mereka harus terurungkan oleh seseorang yang melemparkan tatapan ketidaksetujuan. Ray, jangan ajak-ajak istri gue. Nis, laki lo bilang gitu. Jadi gue kagak bisa ajak lo, kata Rehan yang seketika membuat raut muka Anissa kembali merengut muram. Lo mendingan diem aja deh, jangan manas-manasin terus. Kesal Egi menatap tajam pada lelaki yang malah berdecak mengacuhkan. Suara dering ponsel membuyarkan suasana mencekam itu. Egi merogoh benda pipih dari balik jas kantor yang dikenakan. Alis dia sedikit mengernyit saat melihat nama yang tertera di layar. Lalu dengan cepat menempelkan benda persegi itu ke telinga. Ada apa, Lex? Egi langsung menodongnya dengan pertanyaan. Aku menemukan Elikanza. Mendengar hal itu seketika kedua mata Egi terbelalak terkejut. Seriusan, Lex? Kau sedang tidak menghalu karena ingin bertemu sekali dengannya, kan? Aku melihat dia bersama pamanmu, Profesor Joseph. Lagi-lagi Egi dibuat terkejut sampai pegangan di ponsel menguat, dan dia mendesah kasar tersenyum miring. Apa itu artinya? Dia dalang dibalik semua keributan ini. Yah, sial, dengus Egi seraya memukul udara kosong. Bagaimana caranya dia menghindari pengawasan dari keluargaku? Terdengar suara pengumuman keberangkatan pesawat, dan ramainya orang-orang dari seberang telepon membuat alis Egi mengernyit. Lex, sedang di mana kau sekarang? Aku akan mengikuti mereka. Maksud kau, sekarang kau di mana, Lex? Suara Egi meninggi yang seketika Anissa dan Rehan langsung menoleh memperhatikannya. Aku sudahi dulu panggilannya. Sudah waktunya aku berangkat. Hah? Hei! Lalu panggilan pun berakhir. Egi menatap kesal pada layar ponsel yang sudah meredup itu. Sialan anak itu, dia beneran nekat. Oi, ada apa sih bro? Panik sendiri, ngoceh sendiri. Udah kayak orang gila aja loh. Teguran Rehan yang penasaran dengan apa yang dikatakan oleh si Alex dalam telepon. Egi mendesah pelan, mengusap rambutnya secara kasar. Sebentar, gue harus kabari orang rumah dulu, kata dia sambil mendial nomor lain dan menempelkan kembali benda pipih itu ke telinga. Palingan masalah bisnis lagi, cetus Anissa malas mendengarkan. Halo ayah. Ayah sudah tahu apa yang akan kau sampaikan padaku, ucap Saputra dari seberang telepon. Alis mata Egi dibuat terangkat sebelah dan memilih terdiam mendengarkan lanjutan ucapan dari orang tersebut. Sean mengatakannya, salah satu anak buah kita melihat pamanmu di bandara bersama seorang gadis yang sengaja dia pakaikan penutup wajah, dan kau sudah bisa menebak dia siapa. Rikanza, celetuk Egi yang seketika kedua orang yang berada di sofa sebelahnya itu langsung menoleh cepat ke arahnya. Yah, benar. Suara Saputra terdengar lemah dan bergetar. Terlihat jelas dia sedang menahan perasaan kekecewaan dan kesedihannya. Dan Egi yang mengerti akan situasi saat ini, dia memilih menyudahi panggilan untuk memberi ruang bagi sang ayah yang sedang kalut. Egi, kamu tadi nyebut nama Rikanza kan? Anissa dengan antusiasnya langsung menodong oleh pertanyaan. Apa yang lo bicarakan sama bokap lo sampai bawa-bawa si emak? Rehan ikut mengajukan kepenasarannya. Tenang dulu, aku akan jelaskan. Sejenak Egi menghembuskan napas pelan. Dia menatap kedua orang di hadapan secara bergantian. Rikanza sudah tidak ada lagi di negara ini. Hah? Kedua orang tersebut terpaku kaget, tak percaya dengan apa yang didengar. Maksud kamu apa, Egi? Lo yang benar kalau ngomong. Lagi-lagi Egi menarik napas pelan sebelum berbicara memperjelas semuanya. Dia sudah berangkat ke luar negeri. Tidak mungkin. Kamu pasti bohong kan? Ketidakpercayaan Anissa menggelengkan kepala. Lo pasti hanya bacot doang kan? Kagak mungkin si emak pergi tanpa pamitan ke kita. Rehan mulai tersulut emosi sampai wajah dia sudah memerah. Ya, kamu pasti bohong kan? Mana mungkin Rika begini? Aku tidak berbohong sayang. Dia memang telah berangkat ke luar negeri, kata Egi mencoba menenangkan istrinya yang sudah berkaca-kaca menangis. Tapi kenapa?
kenapa dia nggak bilang dulu sama aku? Padahal kita sahabatan sudah sangat lama. Kenapa dia pergi begitu saja tanpa pamitan begini? Apa aku telah berbuat salah padanya sampai dia begini padaku? Ocehan Anissa sudah tak kuasa menahan tangis kekecewaan. Sialan, gue kagak percaya. Gue samperin dia ke rumahnya. Tiba-tiba Rehan menendang meja secara kasar dan beranjak berdiri. Ray! Ray! Panggilan Egy ingin mencegah, namun lelaki itu sudah berlalu pergi keluar kafe. Tapi, apa dia tahu di mana Rikanza tinggal? Gumam pelan Egy.